Perkenalkan, nama saya Nimade Devayani Wangsa. Perkenalkan, nama saya Niwen Kerowati, NIM 19011129. Kenalkan, nama saya Komang Ayu Ernawati, saya absen 190111. Nama saya Igusti Ayu Eka Suryajati, NIM 1901154. Pengertian strategi tata letak. Tata letak merupakan suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi secara jangka panjang dan mempunyai sejumlah implikasi strategis. Karena hal tersebut dapat digunakan untuk menyusun prioritas persaingan perusahaan yang berkaitan dengan kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya. Pengertian strategi tata letak menurut para ahli. Pertama, menurut Murdivin dan Mahfud, tata letak merupakan salah satu keputusan strategis operasional yang turut menentukan efisiensi operasi perusahaan dalam jangka panjang. Kedua, lalu Sumayang. Tata letak adalah tatanan secara fisik dari peralatan dan perlengkapan yang mengacu kepada proses produksi. Ketiga, Meyers dalam Setiawan. Tata letak adalah susunan fisik dari peralatan dan mesin produksi, stasiun kerja, manusia, lokasi material, dan peralatan penanganan material. Tata letak adalah keputusan mengenai: pertama, penempatan mesin-mesin pada tempat terbaik dalam pengaturan produksi. Kedua, kursi dan meja-meja pada pengaturan kantor. Ketiga, pusat pelayanan dalam pengaturan rumah sakit atau departemen store. Tujuan strategi tata letak. Tujuan perencanaan tata letak. Tujuan strategi tata letak adalah membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Perencanaan tata letak termasuk fase dalam desain suatu sistem produk, baik barang maupun jasa. Desain tata letak harus mempertimbangkan bagaimana dapat mencapai hal-hal seperti: yang pertama, layout yang baik adalah bagaimana memperoleh penggunaan yang tinggi pada masing-masing ruangan. Jangan sampai dalam penataan tata letak ditemukan ruangan yang tidak berfungsi. Yang kedua, memperbaiki arus informasi, bahan baku, dan orang. Oleh karena itu, tidak dianjurkan adanya arus informasi, bahan baku, dan orang yang tidak efisien. Misal saja kantor, antara direktur utama dan direktur SDM ruangannya berjauhan, sehingga betapa tidak efisiennya komunikasi yang terjadi karena harus menunggu lama ketika diperlukan akibat jarak yang jauh. Ketiga, memperbaiki moral pekerja dan menciptakan kondisi kerja yang lebih aman. Hendaknya desain layout harus mengoptimalkan pekerja yang bekerja dan meminimalkan ruangan yang kontraproduktif bagi para pekerja. Yang keempat, memperbaiki interaksi pelanggan dan klien. Oleh karena itu, tidak dianjurkan interaksi yang sulit. Bagi usaha jasa, hal ini dominan seperti perbankan, konsultan, dan rumah sakit. Pertimbangan kelima adalah fleksibilitas. Oleh karena itu, tidak dianjurkan layout tidak fleksibel atau terlalu kaku. Jika dalam menata suatu layout, tetapi masih terjadi salah satu atau lebih dari 5 hal yang tidak dianjurkan, maka kita harus mengganti layout tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata letak kantor dan tata letak toko eceran.
Tata letak kantor atau office layout adalah cara mengelompokkan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Adapun hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik adalah pada kepentingan informasi. Analisis tata letak kantor masih memerlukan pendekatan berbasis tugas, korespondensi, lewat kertas, kontrak, dokumen hukum, naskah cetak, gambar, dan desain masih memegang peranan besar di banyak kantor. Cara menyelesaikan layout kantor adalah menggunakan analisis diagram hubung. Diagram yang disiapkan untuk sebuah kantor desainer produk yang menyatakan kepada bidang pemasaran haruslah 1. Dekat dengan wilayah desainer, 2. Kurang dekat dengan sekretariat pusat, 3. Tidak dekat sama sekali dengan ruang fotokopi atau departemen keuangan. Pada layout ini ada 2 kecenderungan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu teknologi seperti telepon seluler, fax, internet, laptop, dan PDA yang menyebabkan layout perkantoran menjadi makin fleksibel dengan memindahkan informasi secara elektronik. Yang kedua yaitu perusahaan modern menciptakan kebutuhan dinamis akan ruang dan jasa. Kedua macam kecenderungan ini mengakibatkan kebutuhan karyawan lebih sedikit berada di kantor. Contoh yaitu ketika Deloitte atau Touch mendapati 30% hingga 40% meja sering dalam keadaan kosong. Perusahaan tersebut mengembangkan program perhotelannya. Para konsultan kehilangan kantor tetapnya, siapapun yang berencana berada di dalam gedung, bukan di luar bersama klien. Memesan ruangan kantor melalui penerimaan tamu yang menggantung nama konsultan di pintu untuk hari itu dan mengisi ruangan dengan barang-barang yang dipesan olehnya. Tata letak toko eceran atau retail layout merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen. Sehingga banyak manajer retail yang mencoba untuk mempertontonkan produk pada konsumen sebanyak mungkin. Dalam penelitian membuktikan bahwa semakin besar produk terlihat oleh konsumen, maka penjualan akan semakin tinggi dan tingkat pengembalian investasi semakin tinggi. Untuk itu, manajer operasional perusahaan retail dapat melakukan pengaturan toko secara keseluruhan atau alokasi tempat bagi beragam produk dalam tokonya. Ada 5 ide yang digunakan untuk membantu dalam pengaturan toko, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan barang-barang yang sering dibeli oleh konsumen di sekitar batas luar toko. Misalnya di minimarket, yaitu peletakan susu bersebelahan dengan produk roti atau kue. Yang kedua yaitu gunakan lokasi yang strategis untuk produk yang menarik yang mempunyai nilai keuntungan besar seperti kosmetik, aksesoris. Yang ketiga yaitu distribusi produk kuat atau andalan, yaitu yang menjadi alasan utama para pengunjung berbelanja pada kedua sisi lorong dan letakkan secara tersebar untuk bisa dilihat di lebih banyak konsumen. Yang keempat, gunakan lokasi di ujung lorong karena memiliki tingkat pertontonan yang tinggi. Yang kelima yaitu sampaikan misi toko dengan memilih posisi dengan bagian yang akan menjadi penghentian pertama bagi pelanggan. Sebagai contoh yaitu jika makanan siap saji merupakan bagian yang dari misi perusahaan, maka tempatkan bagian roti dan makanan di depan untuk menarik pelanggan yang memiliki orientasi kenyamanan. Dorongan Walmart untuk meningkatkan penjualan pakaian berarti barang-barang tersebut akan mendominasi ruang pandang pengunjung ketika memasuki toko. Di sini saya akan membawakan 2 materi, yaitu yang pertama tata letak gudang dan penyimpanan, dan yang kedua itu tata letak dengan posisi gudang. Tata letak gudang dan penyimpanan. Tujuan tata letak gudang adalah menemukan titik optimal di antara biaya penanganan bahan,
dan biaya-biaya yang berkaitan dengan ruang dalam gudang. Sebagai konsekuensinya adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya ruang dalam gudang, yaitu memanfaatkan kapasitas secara penuh dengan biaya perawatan material rendah. Tata letak gudang yang efektif juga meminimalkan kerusakan material dalam gudang. Yang pertama, cross-docking adalah menghindari penempatan material atau barang-barang dalam gudang dengan langsung memprosesnya saat diterima. Artinya, bahan dipindahkan langsung dari penerima untuk pengiriman dan tidak ditempatkan dalam penyimpanan di gudang. Yang kedua, random stocking. Automatic identification system biasanya berbentuk barcode, mengerjakan identifikasi barang secara akurat dan cepat. Jika AIS dipadukan dengan sistem informasi manajemen yang efektif, maka manajer operasi dapat mengetahui jumlah dan lokasi setiap unit yang ada. Informasi ini dapat digunakan dengan operator manusia atau dengan ASRS untuk memuat unit dimanapun di dalam gudang secara acak. Jumlah dan lokasi persediaan yang akurat berarti pemanfaatan fasilitas keseluruhan secara potensial, karena ruang tidak perlu disiapkan untuk unit penjaga persediaan atau keluarga komponen, yang sering digunakan pada wilayah gudang tertentu sehingga jarak tempuh total dalam gudang dapat diminimalkan. Secara asal, sistem perhitungan persediaan dapat meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan menurunkan biaya tenaga kerja, tetapi membutuhkan catatan yang akurat. Yang ketiga, kustomisasi. Walaupun gudang diharapkan dapat menyimpan produk sekecil mungkin dan menyimpannya dalam waktu sesingkat mungkin, sekarang permintaan yang ada adalah bagaimana gedung dapat mengustomisasikan produk. Gudang dapat menjadi tempat di mana nilai produk ditambahkan melalui kostumisasi. Kostumisasi gudang merupakan cara yang baik dalam menghasilkan keunggulan bersaing pada pasar di mana terdapat perubahan produknya terjadi sangat cepat. Gudang juga menyediakan tabel dan pengemasan yang terkostumisasi untuk pedagang eceran sehingga barang yang datang dapat langsung dipajang. Tata letak dengan posisi tetap. Tata letak tetap sering juga disebut tata letak proyek. Proyek adalah sistem produksi yang dirancang untuk memproduksi hanya satu unit produk dalam satuan waktu tertentu atau sejumlah kecil tugas dengan volume dan keragaman elemen pekerjaan yang tinggi. Pada tata letak ini, proyek tetap berada di posisinya di suatu tempat pengerjaan yang dipilih atau ditentukan. Sementara para pekerja, peralatan, dan perlengkapan, serta bahan baik tenaga terampil maupun tenaga ahli, dibawa ke tempat pengerjaan proyek tersebut. Teknik untuk mengatasi tata letak dengan posisi tetap tidak dikembangkan dengan baik dan kerumitannya bertambah karena adanya 3 faktor. 3 faktor tersebut yaitu yang pertama, ruang geraknya terbatas. Proyek tetap harus berada di lokasi pengerjaan. Yang kedua, setiap tahapan yang berbeda pada proses konstruksi membutuhkan bahan yang berbeda. Oleh karena itu, banyak hal menjadi penting sejalan dengan perkembangan proyek. Yang ketiga, volume bahan yang dibutuhkan bersifat dinamis sesuai perkembangan proyek, karena permasalahan tata letak dengan posisi tetap sulit dipecahkan di lokasi. Strategi alternatif yang ada adalah melengkapi proyeknya sedapat mungkin di luar lokasi atau berubah menjadi strategi yang lebih berorientasi pada produk. Baik, materi selanjutnya adalah tata letak berorientasi proses. Tata letak yang berorientasi pada proses atau process oriented layout dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Tata letak yang berorientasi pada proses merupakan cara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensial produk. Tata letak ini paling efisien di saat produk yang memiliki persyaratan berbeda atau di saat penanganan pelanggan, pasien, atau klien dengan kebutuhan yang berbeda.
Tata letak yang berorientasi pada proses biasanya memiliki strategi volume rendah dengan variasi yang tinggi. Contoh penggunaan tata letak berorientasi proses itu dapat dilihat di rumah sakit atau klinik. Contoh tata letak berorientasi proses dapat kalian lihat pada gambar di PowerPoint. Keunggulan dari tata letak berorientasi proses yaitu adanya fleksibilitas peralatan dan penugasan tenaga kerja. Sebagai contoh, jika terjadi kerusakan pada satu mesin, proses produksi atau pelayanan jasa secara keseluruhan tidak perlu diberhentikan. Pekerjaan dapat dialihkan pada mesin lain dalam departemen yang sama. Kelemahan dari tata letak berorientasi proses adalah terletak pada peralatan yang biasanya memiliki kegunaan umum. Pesanan akan menghabiskan waktu lebih lama untuk berpindah dalam sistem karena penjadwalan yang sulit, penyetelan mesin yang berubah, dan penanganan bahan yang unik. Sebagai tambahan, peralatan yang memiliki kegunaan umum membutuhkan tenaga kerja yang lebih terampil. Dan persediaan barang setengah jadi menjadi lebih tinggi karena adanya pelatihan dan pengalaman yang dibutuhkan oleh para pekerja yang mengoperasikan mesin. Dan jumlah barang setengah jadi yang tinggi membutuhkan modal yang lebih banyak. Materi selanjutnya yaitu tata letak sel kerja. Ide sel kerja atau work cell adalah untuk mengatur ulang orang dan mesin yang biasanya tersebar pada departemen proses yang beragam dan sewaktu-waktu mengatur mereka dalam sebuah kelompok kecil sehingga mereka dapat memusatkan perhatian dalam membuat satu produk atau sekumpulan produk yang saling berkaitan. Oleh karena itu, sel kerja dibangun di sekitar produk. Sel kerja ini dikonfigurasi ulang sewaktu desain atau volume produk berubah. Pengaturan sel kerja digunakan di saat volume memerlukan pengaturan khusus mesin dan peralatan. Dalam lingkungan manufaktur, teknologi kelompok mengidentifikasikan produk yang memiliki karakteristik sama dan kemungkinan tidak hanya bands tertentu, tetapi juga sekumpulan bands untuk diproses dalam sel kerja tertentu. Merupakan keunggulan dari tata letak sel kerja. Yang pertama, mengurangi persediaan bahan setengah jadi karena sel kerja diset untuk menghasilkan keseimbangan aliran dari mesin ke mesin. Yang kedua, ruang yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit karena berkurangnya persediaan bahan setengah jadi yang diperlukan di antara mesin. Yang ketiga, mengurangi persediaan bahan baku dan barang jadi karena adanya bahan setengah jadi yang lebih sedikit, menyebabkan adanya pergerakan bahan yang lebih cepat melalui sel kerja. Yang keempat, mengurangi biaya tenaga kerja langsung karena adanya peningkatan komunikasi antar karyawan, aliran bahan yang baik, dan penjadwalan yang lebih baik. Yang kelima, meningkatkan partisipasi karyawan dalam organisasi dan produk karena karyawan dapat menerima tanggung jawab yang lebih dan kualitas produk yang dikaitkan secara langsung kepada mereka dan sel kerja mereka. Yang keenam, meningkatkan penggunaan peralatan dan mesin karena adanya penjadwalan yang lebih baik dan aliran bahan yang lebih cepat. Yang ketujuh, mengurangi modal pada mesin dan peralatan karena tingkat pemanfaatan fasilitas yang baik sehingga mengurangi jumlah mesin dan jumlah peralatan dan perangkat. Jika sel kerja atau work cell telah memiliki peralatan yang diperlukan dalam urutan yang benar, tugas yang selanjutnya harus dilakukan adalah mengisinya dengan staf dan menyeimbangkannya. Produksi yang efisien dalam sel kerja membutuhkan pengisian staf yang tepat. Hal ini melibatkan dua langkah, yaitu menentukan laju produksi barang yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, yaitu menentukan jumlah operator yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin.
Materi selanjutnya yaitu tata letak yang berorientasi pada produk atau produk layout. Tata letak produk atau produk layout lazim juga disebut flow shop atau continuous production system layout, atau yang lebih simpel kita sebut dengan penataan mesin. Pada penataan fasilitas dan peralatan produksi, menurut urutan pengerjaan untuk menyelesaikan sebuah produksi atau jasa yang akan diserahkan, di mana unit-unit yang diproduksi akan memiliki urutan proses pengerjaan yang sama. Dapat dilihat pada slide PowerPoint. Di sana ada contoh dari penataan mesin, yang dimana mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 diletakkan secara terstruktur dan tahapan produksinya itu dilakukan secara berulang dari bahan dasar menuju ke mesin 1, setelah diolah lalu ke mesin 2, ke mesin 3, lalu menjadi bahan jadi yang siap didistribusikan. Proses produksi yang berulang dan kontinu seperti pada contoh pada slide itu menggunakan tata letak produk atau produk layout. Tata letak yang berorientasi pada produk akan digunakan pada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan adalah produk standarisasi dan ragamnya terbatas, atau tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua, volume produksi yang tinggi atau mass production system dengan tanpa variabel desain atau variabel desain yang sangat terbatas. Yang ketiga, urutan proses pengerjaannya tetap. Dan yang keempat, proses produksi bersifat kontinu atau berkesinambungan. Maksudnya, proses produksi dilakukan secara berulang-ulang dengan tahapan yang sama. Tata letak yang berorientasi pada produk, unit produk yang diproses akan memiliki urutan proses pengerjaan yang sama dan tetap. Dalam tata letak produk, pusat-pusat kegiatan, mesin, dan peralatan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu lini pengerjaan yang berkesinambungan. Secara umum, tata letak yang berorientasi pada produk lazim dijumpai pada perusahaan fabrikasi dan perusahaan perakitan. Usaha fabrikasi dan manufaktur membuat produk melalui arus konversi bahan baku menjadi keluaran yang spesifik, seperti pabrik ban mobil, produk suku cadang, pabrik kain, pabrik peleburan besi, dan sebagainya. Karakteristik tata letak produk yang menghasilkan keluaran yang sama dan bersifat tetap adalah mesin yang digunakan adalah mesin kegunaan khusus dengan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus. Kelebihan dari tata letak yang berorientasi pada produk yaitu yang pertama, rendahnya biaya variabel per unit yang biasanya dikaitkan dengan produk yang terstandarisasi dan bervolume tinggi. Yang kedua, biaya penanganan bahan yang rendah. Yang ketiga, mengurangi persediaan bahan setengah jadi. Yang keempat, proses pelatihan dan pengawasan yang lebih mudah. Yang kelima, hasil keluaran produksi yang lebih cepat. Di balik kelebihan tersebut terdapat kelemahan dari tata letak yang berorientasi produk. Yang pertama, dibutuhkan volume yang tinggi karena modal yang diperlukan untuk menjalankan proses produksi cukup besar. Yang kedua, adanya pekerjaan yang harus berhenti pada setiap titik mengakibatkan seluruh operasi pada lini yang sama juga terganggu. Yang ketiga, fleksibilitas yang ada kurang saat menangani beragam produk atau tingkat produksi yang berbeda.